Sebelumnya, saudara, pada Kamis sore tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman berhasil ditangkap polisi. Sebelum ditangkap, keberadaan pelaku ini terlihat warga memasuki sebuah rumah kosong di kawasan Pasa Galombang. Tersangka didapati polisi tengah bersembunyi di dalam loteng rumah warga. Polisi terpaksa merusak satu papan triplek plafon untuk menurunkan tersangka dari persembunyiannya. Saat penangkapan berlangsung, massa yang emosi ingin menghakimi pelaku. Polisi terpaksa melepaskan tembakan ke udara untuk menyelamatkan tersangka dari amukan massa. Tepat tadi jam 3 sore, kami berhasil mengamankan dan menangkap tersangka yang sampai saat ini dicari, dan benar sesuai dengan pelaku, sesuai dengan identitas dan gambar yang kami miliki dengan saksi-saksi yang ada. Untuk selanjutnya kami lakukan penyidikan. Sebelum akhirnya diringkus, penangkapan tersangka berawal dari kecurigaan warga akan pergerakan di dalam sebuah rumah kosong di kawasan Jorong Pasa Galombang. Informasi keberadaan tersangka ini dengan cepat menyebar hingga memancing ratusan warga untuk datang dan mengepung lokasi persembunyian pelaku. Tersangka ditangkap bersembunyi di loteng rumah. Ada teman kita duduk nongkrong sini dua. Coba minta kunci rumah ini, kita geledah rumah ini. Tahun kita buka kunci, rumah ini terkunci dalam. Sudah terkunci dalam, kita buka. Ada kelihatan jejak kaki lari. Jangan sebentar inilah. Jadi kita panggil warga, terus kita gerbek rumah ini. Ternyata memang betul dari dalam. Perkembangan pasca penangkapan tersangka, jurnalis Kompas TV Rio Yohanes siap melaporkannya untuk Anda langsung dari Padang Pariaman. Selamat pagi, Rio. Selamat pagi, Disti. Rio, bagaimana dengan perkembangan pemeriksaan pelaku? Informasinya apakah ada tersangka lain yang ikut terlibat? Rio. Ya, Adisti dan juga saudara, sejak tertangkap Kamis sore hingga malam dini hari itu pemeriksaan intensif terus dilakukan terhadap tersangka kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman. Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan lebih mendalam dan mengorek informasi apakah ada tersangka lainnya terkait kasus tewasnya gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman ini. Dan juga pihak kepolisian juga menggali siapa orang yang terlibat dalam pelarian tersangka ini, karena memang seperti yang kita ketahui tersangka ini hampir 11 hari buron. Pihak kepolisian juga sudah melakukan penyisiran di kawasan hutan. Ternyata dia bersembunyi di dalam rumah kosong. Demikian, Adisti. Oke, itu artinya sampai saat ini polisi masih terus mengembangkan penyelidikan apakah ada pelaku lain yang turut membantu dari pelarian tersangka. Nah, kalau dari pengakuan tersangka IS ini, motif melakukan pembunuhan dan juga pemerkosaan ini motifnya apa? Dendam atau seperti apa? Ya, Adisti, untuk sejauh ini memang pihak kepolisian belum menyampaikan apa motif dari tersangka ini sehingga melakukan perbuatan keji terhadap korban. Dan bagaimana perkembangan penyelidikan tadi malam itu nantinya akan disampaikan oleh pihak kepolisian pada pukul 10 pagi ini. Rencananya pihak kepolisian dari Polres Padang Pariaman bersama Polda Sumbar itu akan menggelar konferensi pers pada pukul 10 pagi ini terkait perkembangan penyelidikan terhadap tersangka ini. Demikian, Adisti. Oke, kalau kita tarik ke belakang, tersangka IS ini merupakan residivis kasus narkoba dan juga pencabulan. Pada saat tersangka ini melakukan aksi kejinya terhadap korban, apakah juga ada pemeriksaan terkait dengan keterlibatan narkoba, memakai narkoba juga? Ya, Adisti, untuk sedikit gambaran tentang profil tersangka ini, memang diketahui pada saat malam sebelum kejadian, sebelum korban melakukan aksi kejinya, itu memang diketahui bahwasanya tersangka ini berulang tahun dan melakukan pesta ulang tahun. Nah, pada sorenya, itulah dia melakukan tindakan kejahatan terhadap korban ini. Dan dari penelusuran yang dilakukan oleh pihak kepolisian, juga ditemukan barang bukti berupa tas
yang di dalamnya terdapat barang-barang milik tersangka ketika pelarian dan juga barang milik korban seperti celana dan juga baju korban. Dan di sana juga ditemukan beberapa perlengkapan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Demikian, Adisti. Oke, itu artinya akan ada jeratan pasal berlapis untuk tersangka. Ya, untuk pasal memang kemarin malam itu ketika saya konfirmasi dengan Kapolres, itu memang Kapolres belum menyebutkan detailnya. Yang namun sudah dipastikan oleh Kapolres, tersangka ini akan dijerat dengan pasal berlapis terkait tindakannya yang sudah dilakukan terhadap korban. Karena di dalam hal ini tersangka sudah mengakui bahwasanya dia melakukan tindakan pemerkosaan dan juga pembunuhan. Demikian, Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Rio Yohanes melaporkan langsung dari Padang Pariaman.